فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله الشهيدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما مزيدا لا نبي بعده. إخواني في الدين أعزني wa azzakumullahu jami'an wa barakallahu fikum. Sebelum kita melanjutkan bacaan berikutnya terhadap kitab Adab wa Akhlaq Thalabil Ilmi, seperti biasanya hadis yang terakhir kita baca disetorkan terlebih dahulu. Barakallahu fikum. Tafaddalu. Wala. Na'am, ahsantum barakallahu fiik. A'anakumullah. Kita lanjutkan pembahasan berikutnya halaman 30, disimak baik-baik, halaman 30. Kata beliau, qala al-'allamah Bakr Abu Zaid fi Hilyah Talib al-Ilmi, berkata Asy-Syaikh Bakr Abu Zaid di dalam kitab beliau Hilyah Talib al-Ilmi. Ini bagus sekali kitabnya ya, Hilyah Talib al-Ilmi, yaitu perhiasan atau perangai-perangai yang indah bagi seorang pencari ilmu. Kata beliau, fa ya ayyuhat talibu idza kunta fis sa'ah wal ikhtiyar fala ta'khud an mubtadi'in rafidiyyin aw kharijiyyin aw murji'iyyin aw quburiyyin fa innaka la tablughu mablaghar rijal illa bihajril mubtadi' wa bid'atih. Masya Allah. Lihat bagaimana para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah menasihatkan kepada kita semuanya agar tidak mengambil ilmu dari para ahlu bid'ah wad dhalal, dari orang-orang yang ideologi pemikirannya sesat, walaupun itu ilmu alat. Nah, disebutkan bawahnya itu walaupun ilmu alat, walaupun itu ilmu nahwu, ilmu sharaf, selama dia adalah ahlu bid'ah wad dhalal, ahlul ahwa, maka jangan diambil ilmunya. Kita artikan, kata Asy-Syaikh Al-'Allamah Bakr Abu Zaid rahimahullah, fa ya ayyuhat talib, wahai seorang pelajar, idza kunta fis sa'ah wal ikhtiyar, apabila engkau berada pada keluasan dan juga ikhtiar, pilihan, fala ta'khud an mubtadi'in rafidiyyin, maka kamu jangan mengambil ilmu dari ahlul bid'ah, baik dia itu rafidiyyin, orang yang berpegang pemikiran Syiah Rafidah, walaupun dia pandai nahwunya, pandai tajwidnya, atau pandai sharafnya, balaghahnya, au kharijiyyin, atau dari orang yang pemikirannya khawarij. Paham ya? Karena orang-orang khawarij yang pandai bicara juga banyak, ya kan? Sampai-sampai dinukilkan sebagian ulama mengatakan ma min mubtilin illa walahu atba'. Tidak ada satupun penyeru kebatilan melainkan pasti punya pengikut. Sudah tahu itu kebatilan, ahlu bid'ah wad dhalal, bahkan kekufuran, bayangkan, menyeru kepada kekufuran pun pengikutnya ada.
Antum perhatikan kisah orang-orang yang mengaku nabi setelah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ada enggak pengikutnya? Ada. Padahal kekufuran kan? Bayangkan itu. Naam. Kemudian kata beliau au murji'in, atau bahkan itu orang murji, orang yang pemikirannya murji'ah, yang meyakini bahwasanya amalan bukan termasuk bagian dari keimanan di antaranya. Au kuburi, atau dari orang-orang yang pemikirannya apa? Penyembah kuburan. Maksudnya bagaimana? Meminta, berdoa kepada kuburan, minta kepada mayit fulan, mayit alan. Paham ya? Jangan diambil ilmunya. Fa innaka la tablughu maghlaghar rijal. Dikarenakan sesungguhnya kamu tidak akan mencapai tingkatan lelaki yang benar-benar lelaki sejati, kokoh, illa bihajril muttabi' wa bid'atih, kecuali dengan menghajar, meninggalkan pelaku bid'ah dan kebid'ahannya. Ini penting sekali ya, nasihat dari seorang Syekh Al-Allamah Bakr Abu Zaid rahimahullah, agar kita mencari ilmu itu selektif, tidak sembarang orang. Ambillah ilmu dari Ahlus Sunnah wal Jamaah yang mereka amanah dalam menyampaikan ilmu. Qala Allah qala Rasul, menyampaikan apa adanya, haddatsana fulan, haddatsana alan, hadis. Tidak dikurangi, tidak tambahi. Sebagaimana perkataan Imam Muhammad bin Sirin rahmatullahi alaih, sering anu nukilkan ya, di dalam Muqaddimah Sahih Muslim, beliau mengatakan inna hadzal ilma dinun fanzuru amman ta'khuduna dinakum. Sesungguhnya ilmu ini adalah agama. Lihatlah oleh kalian dari mana kalian mengambil ilmu agama kalian. Fayundar ila ahli sunnah fayukhad hadithuhum, thumma yundar ila ahli bid'ah fala yukhad hadithuhum. Lihat. Kemudian dilihat ternyata dari ahli sunnah diambil hadisnya, diambil ilmunya. Thumma yundar ila ahli bid'ah, kemudian dilihat dari ahli bid'ah fala yukhad hadithuhum, enggak diambil ilmunya. Lihat. Jadi kalau mengambil ilmu syar'i, ilmu arkan sunnah, ambillah dari jalur yang amanah, yaitu Ahlus Sunnah wal Jamaah, al-firqatun najiyah, at-taifatul mansurah, Ahlus Sunnah wal Jamaah. Naam. Kita lihat nasihat berikutnya. Qala al-Allamah Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimatullah alaihi fi Syarh al-Hilyah. Jadi kitab Hilyah Talib Ilmi karya Syekh Bakr Abu Zaid, ada syarahnya. Syarahnya bagus sekali syarahnya. Syarahnya Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Beliau mensyarah. Apa kata beliau? Wa in kana al-mubtadi'u 'indahu 'ulum. Lihat, 'indahu 'ulum la tujad 'inda ahli sunnah. Ini penting ini. Walaupun ahlu bid'ah tersebut, lihat, mubtadi' tersebut memiliki ilmu-ilmu yang enggak dimiliki oleh ahli sunnah. Jadi enggak semua ahli sunnah itu mereka ilmunya dikuasai, itu enggak semuanya. Walaupun mereka ahlu bid'ah ini, ahlu bid'ah ini memiliki ilmu-ilmu yang tidak dimiliki oleh ahli sunnah. Wala tata'allaq bil aqidah, walaupun enggak ada kaitannya dengan akidah, lihat, enggak ada kaitannya dengan akidah. Karena sa'il nahwi, baik itu permasalahan nahwu wal balaghah atau permasalahan balaghah, wa ma asbaha, dan apa saja yang serupa dengan keduanya, fala ta'khud minhu, maka tetap jangan diambil dari ahli bid'ah tadi. Sabar. Kenapa? Al barakatu ma'as sunnah. Keberkahan itu bersama as-sunnah. Jadi amanatun ilmiyah, amanah penukilan ilmiah itu ahli sunnah, menukilkan apa adanya, sumbernya akurat. Qala Syekhul Islam kama fi Majmu' Fatawa misalkan. Qala al-Imam Ibnu Qayyim kama fi kitab Madarijus Salikin. Sumbernya akurat, diletakkan di tempatnya. Paham ya? Antum dengar mungkin hari-hari ini ketika masuk ke bulan Sya'ban, bulan Rajab, banyak hadis-hadis palsu beredar. Paham ya? Hadis palsu ini kalau orang enggak paham, banyak yang termakan karena Rawahul Bukhari. Rawahul Bukhari katanya. Di tag enggak ada dalam Sahih Bukhari. Viral, terkenal, tersebar kemana-mana keutamaan bulan Rajab. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin dan juga yang lainnya, banyak dari kalangan para ulama Ahlussunnah, setelah mereka menelaah dan meneliti, tidak ada satu hadis pun yang sahih mengenai keutamaan khusus bulan Rajab. Mafhum? Oleh karena itu ya seperti bulan-bulan yang lain, mau puasa, mau sedekah, infak. Jadi tidak ada hadis yang sahih khusus keutamaan bulan Rajab. Yang beredar-beredar Rawahul Bukhari, hati-hati. Coba antum teliti atau cek, antum telusuri, enggak ada. Paham ya?
Cuman modus modal dusta disebarluaskan, orang tertarik Sahih Bukhari. Iya kan? Ternyata kalau orang paham ilmu hadis, diteliti langsung Sahih Bukhari, cek bolak-balik enggak ketemu. Bermodalkan Sahih Bukhari laris dipasarkan. Allahul musta'an, hati-hati. Man kadzaba 'alayya muta'ammidan falyatabawa maq'adahu minan nar. Barang siapa yang berdusta atas namaku dengan sengaja, kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, maka hendaknya dia mempersiapkan tempat duduknya dari api neraka, waliyadillah. Jadi kalau sudah terlanjur di media sosial, ingat-ingat hadisnya jangan cuma lihat Sahih Bukhari langsung terima, langsung cek dulu. Kadang-kala banyak orang yang bermodus tadi itu, bermodal dusta. Mafhum? Tapi disaring dulu sebelum share. Cek dulu sahih enggak hadisnya, benar enggak? Jangan sampai kita ikut melestarikan, membudayakan, menyebarluaskan hadis palsu. Wal'iyadzubillah. Wal kadzibul mukhtalaqul masnu'u 'ala an-nabi fadzalikal mawdhu'u. Kedustaan yang dibikin-bikin, yang direkayasa atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka itu maudhu' palsu. Mafhum? Ini sekedar selingan bahwasanya walaupun seindah apapun ilmunya, ilmu balaghahnya, nahwunya, sharafnya, kalau itu ada di ahlu bid'ah dan enggak ada kaitannya dengan akidah, ingat-ingat, tetap jangan diambil ilmunya. Lihat. Fala ta'khud minhu. Jangan diambil ilmunya darinya. Kenapa? Kita lihat. Li'annahu yatawallat min dzalika mafsadatan. Dikarenakan akan melahirkan dari perbuatan tersebut dua kerusakan. Melahirkan dua kerusakan. Jadi kita mengambil ilmu dari ahlu bid'ah, walaupun ilmu nahwu, ilmu sharaf, ilmu mustalah, ilmu mawaris, ilmu pembagian warisan, kalau kita mengambil ilmu dari ahli bid'ah akan melahirkan dua kerusakan. Al-ula, yang pertama, al-ightirar bin nafsih. Dia akan tertipu dengan dirinya. Awal mulanya mungkin senyum aja, enggak tertipu, lama-lama memuji. Awal mulanya dia yakin ini ahli bid'ah ini. Cuman kami hanya mengambil ilmunya aja, Ustaz. Ngambil nahwunya aja, ngambil sharafnya. Kalau akidahnya kami ngambil dari ahlu sunnah. Jangan dicampur adukkan. Paham ya? Ahlu sunnah wal jamaah ketika mereka mengambil ilmu, selektif dan fokus kepada ahlu sunnah wal jamaah. Mafhum? Karena yang kita bahas ini ilmu syar'i, ilmu balaghah, usul, mustalah, nahwu, sharaf, itu juga untuk memahami ilmu syar'i. Ngambilnya pun jangan dari ahlu bid'ah. Lihat ini, akan melahirkan dua kerusakan. Kerusakan pertama, al-ightirar bin nafsih, tertipu dengan dirinya, dengan guru tadi itu. Paham ya? Lama-lama awal mulanya dia yakin dia adalah ahli bid'ah, lama-lama muji, ternyata enak juga penjelasannya. Walaupun dia ahli bid'ah, pandai juga jelaskan. Termakan dia. Paham ya? Ingat-ingat kemarin permisalannya apa ahli bid'ah itu? Bagaikan apa kemarin kata Imam Al-Barbahari rahimahullah? Bagaikan kalajengking. Masalu ashabil bid'ah kal aqarib yadfanuna ru'usahum wa abdanahum fit turab wa yukhrijuna adnabahum fa idza tamakkanu ladahu. Permisalan ahli bid'ah itu bagaikan kalajengking. Kalajengking mereka menyembunyikan kepala mereka dan badan mereka di tanah dan menampakkan adnab, ekornya. Maka apabila mereka punya kesempatan, kalajengking tadi ladahu akan menyengat. Wa kadzalika ahlul bid'ah hum mukhtafuna bainan nas fa idza tamakkanu balaghu ma yuridun. Kata Imam Al-Barbahari rahimatullah alaihi dalam kitab Syarh Sunnah. Artinya demikian juga ahlul bid'ah, mereka bersembunyi di tengah-tengah manusia. Kapan mereka punya kesempatan, mereka akan menyampaikan apa yang mereka inginkan. Makanya kalau ngambil ilmu dari siapa? Ahlus sunnah wal jamaah, sunniyun salafiyun. Yang penyampainya amanah, enggak dipotong, enggak dikurangi, enggak ditambahin. Menyampaikan apa adanya, qala Allah qala Rasul, halal halal, haram haram, bid'ah bid'ah, sunnah sunnah, syirik syirik, tauhid tauhid. Paham ya? Nah, kita lihat lagi yang kedua. Kerusakan yang kedua, asal yang kedua, ightirarun nas bihi. Manusia akan tertipu dengan pelaku bid'ah tadi. Paham ya? Nah, tertipu dengan orang ini juga. Orang ini kan jadi sorotan kan, ini si fulan kok ngambil ilmu dari ahli bid'ah ya. Jangan-jangan ahli bid'ah ini bagus orangnya. Iya kan? Nah, dia jadi terminal dulu. Wah, ini si fulannya ahli sunnah, tapi kok ngambil mustalahnya dari ahli bid'ah ya. Jangan-jangan ahli bid'ah ini bagus orangnya. Nah, akhirnya apa? Tertipu juga itu. Kenapa demikian? Nah, barakallahu fik membikin kerusakan yang kedua, manusia akan tertipu dengannya li'annan nas la ya'lamun.
manusia itu kebanyakan nggak tahu, kebanyakan manusia itu nggak tahu keadaan personil tertentu. Taunya dia ngajarkan tajwid, ngajarkan nahwu, ngajarkan shoraf, ngajarkan mustalah aja taunya. Tapi bagaimana pergerakan dan akidah dan keyakinannya, kadang juga manhaj yang dia tempuh bagaimana nggak ada yang tahu. Oleh karena itu apa kata beliau? Falidzalika yajibul hadar minhu. Maka oleh karena itu wajib waspada terhadap ahlul bid'ah tadi. Mafhum? Jadi kita sudah punya beberapa kunci. Kunci pertama, mengambil ilmu itu adalah agama. Pastikan agama kita diambil dari orang yang amanah dalam menyampaikannya, yaitu ahlus sunnati wal jamaah, kalamnya al-Imam Muhammad Ibnu Sirin rahmatullahi alaih. Yang kedua, karena ahlu bidah itu dipermisalkan seperti kalajengking, kita harus waspada, bukan nyentuh-nyentuh ekornya. Sudah tahu ekornya ada pisahnya disentuh-sentuh sama dia. Ada kesempatan langsung ya ekor tadi apa? Mengena orang tadi, maksudnya menyengat. Ini sudah kita jelaskan juga kalau misalnya itu Al-Imam Al-Barbahari rahmatullahi alaih di dalam kitab Syarhus Sunnah, bahwasanya ahlu bidah wad dalal, nah kita harus berhati-hati dan waspada terhadap mereka. Karena ahlu bid'ah barakallahu fiik itu adalah manusia atau orang-orang yang sangat sulit untuk taubat, walaupun kalau taubat beneran diterima, tapi sangat sulit. Karena seringnya ahlu bid'ah itu meyakini perbuatan bid'ahnya adalah apa? Ibadah. Itu sulitnya di situ. Mafhum? Naam. Kita tutup dengan kisah yang sangat mengharukan. Kisah ini masyhur, ma'ruf, viral, yang mungkin antum sering mendengar juga. Kisah seorang sosok yang dikenal dengan Sabigh bin Asl al-Iraqi, yang pernah dipukul oleh Umar bin Khattab anhu karena dia punya pemikiran bid'ah. Nah, kita lihat. Qala al-mu'allif asaballahu 'uqubatu ahli bid'ah hatta yatubu ila Allah min bid'ahihim. Hukuman bagi pelaku bid'ah sampai mereka mau tobat kepada Allah taala dari bid'ah mereka. Ini kalau dia punya kekuasaan loh ya, pemimpin dia, Amirul Mukminin, pemimpin. Adapun rakyat sipil cukup mendakwahkan apa yang dia dakwahkan, tidak perlu bergerak sewenang-wenang. Mafhum? Ini wewenangnya pemimpin. Jadi pemimpin punya wewenang untuk mengatur rakyatnya. Adapun seperti kita ini rakyat sipil hanya dakwahkan. Enggak boleh kita bertindak sewenang-wenang menghukum dan hukuman ini. Kita pukul kepalanya, kita pukul punggungnya. Paham ya? Kita lihat. Kisah Sabigh bin Asl al-Iraqi, darabahu Umar li'annahu kana yushakkikun nas fil Qur'an. Lihat ini. Kisahnya Sabighun Ibnu Asl al-Iraqi yang waktu itu Umar bin Khattab memukulnya dikarenakan Sabigh ini membuat ragu di tengah-tengah manusia tentang Al-Quran. Al-Quran sudah jelas kalamullah, ghairul makhluk, dibikin ragu oleh Sabigh ini. Akhirnya kabar ini viral, terkenal, disampaikan kepada Umar bin Khattab anhu. Nah, kita lihat. An Nafi' maula Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, dari Nafi' mantan budaknya Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, anna Sabighan al-Iraqi. Perhatikan ya, bahwasanya waktu itu Sabigh al-Iraqi ja'ala yas'al an asya' min al-Qur'an, mulailah dia bertanya-tanya tentang perkara-perkara dari Al-Qur'an. Nah, perkara-perkara itu maksud memperragukan apa? Isi kandungan Al-Qur'an atau Al-Qur'an itu sendiri. Fi ajnadil muslimin, di negeri-negeri kaum muslimin, hatta qadima Misr, sampai datang ke negeri Mesir. Fa ba'atsa bihi Amr bin As anhu ila Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Kemudian waktu itu Amr bin As, selaku beliau waktu itu gubernur yang ada di Mesir waktu itu. Jadi Amr bin As waktu itu gubernur yang di Mesir. Beliau langsung menangkapnya dan mengutusnya, mengirim ke Umar bin Khattab anhu. Siapa yang ditangkap? Sabigh bin Asl al-Iraqi ini ditangkap oleh Amr bin As, langsung dikirim ke Umar bin Khattab anhu. Paham ya? Fa ba'atsa bihi Umar bin As anhu ila Umar bin Khattab anhu, falamma atahu ar-rasul. Kemudian setelah datang utusannya kepada Umar bil kitab, dengan membawa risalah, kitab itu surat, semacam surat. Faqara'ahu. Akhirnya beliau membacanya, faqal, "Aina ar-rajul?" Mana lelaki tersebut? Tanya, mana lelaki tersebut? Siapa? Sabigh mana? Faqala fir rahil. Dia masih berada pada kendaraannya. Nah, jadi waktu itu Umar Khattab bertanya kepada utusan tersebut,
setelah baca surat yang ditulis, kemudian beliau mengatakan, karena ini yang nulis ini kan surat ini kan apa istilahnya? Pesan dari Amr bin As anhu mengenai keadaan Sabir itu. Paham ya? Dilaporkan oleh Umar Khattab anhu, begitu sampai di lokasi bertanya, "Aina rajul?" Di mana lelaki tersebut? Faqala fir rahil. Dia berada di rahil. Rahil itu adalah rahilah, itu kendaraan. Qala Umar, kemudian Umar mengatakan, "Absir." Makna absir sini artinya adalah barakallahu fi fattish. Telitilah, cek lagi. Dicek, diteliti. An yakuna dhahaba, jangan-jangan dia pergi lari. Khawatir nih orang tadi Sabir ini pergi lari. Fatusibaka minni bihil 'uqubah al-muj'ah. Yang akhirnya apa? Engkau akan mendapatkan hukuman dariku dan hukuman yang menyakitkan. Karena Umar bin Khattab tegas beliau. Orang ini mana orangnya gitu loh. Katanya di kendaraan. Lihat lagi, jangan-jangan dia lari. Kalau sampai lari, kamu akan mendapatkan hukuman dariku dan hukuman yang pedas, hukuman yang menyakitkan. Fa'atahu bihi, akhirnya didatangkan kepada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Faqala Umar, akhirnya Umar berkata, "Tas'al muhdatsah?" Kamu Sabir bertanya tentang perkara bid'ah? Maksudnya bertanya dengan pertanyaan-pertanyaan yang bid'ah gitu loh. Paham ya? Tentang Al-Qur'an, apakah lamul atau bukan, intinya bahas seputar itu. Fa arsala Umar ila rata'iba min jarid. Akhirnya Umar Khattab anhu mengutus untuk mengambilkan apa? Barakallahu pelepah kurma yang basah. Rata'ib itu basah, jarid itu pelepah kurma. Fa darabahu biha, kemudian beliau memukul Sabir tadi hatta taraka dhahrahu dabiratan, sampai meninggalkan punggungnya itu berbekas-bekas pukulan. Summa tarakahu, kemudian membiarkannya hatta bara'a, sampai sembuh. Setelah sembuh, summa adalu, dipukul lagi, cambuk lagi pakai pelepah kurma yang basah tadi. Paham ya? Summa adalu summa tarakahu hatta bara'a, kemudian dibiarkan sampai sembuh lagi. Fada'a bihi, kemudian diminta ngambilkan lagi pelepah kurma. Umar minta diambilkan lagi. Akhirnya apa? Dipukulkan lagi. Liya'ud lahu, untuk diulangi lagi pukulan tadi. Faqala Sabir, akhirnya Sabir mengatakan, "In kunta turidu qatli faqtulni qatlan jamilan." Wahai Umar bin Khattab, jika engkau ingin membunuhku, bunuhlah aku dengan pembunuhan yang bagus. Maksudnya kalau ingin bunuh aja sekalian itu loh, enggak usah dipukul itu loh. Paham ya? Wa in kunta turid an tudawiyani, namun jika engkau ingin mengobati aku, kan dia punya penyakit bid'ah itu kan? Punya penyakit bid'ah, dipukul Umar bin Khattab pakai apa tadi? Pelepah kurma, ya kan? Sekali pukul, dibiarkan sakit sampai sembuh, pukul lagi. Dibiarkan sakit sampai sembuh, pukul lagi. Akhirnya dia ngomong, "Wahai Umar bin Khattab, jika engkau ingin bunuh aku, bunuh aja sekalian dengan pembunuhan yang baik. Namun jika engkau ingin mengobati aku, faqad wallahi bara'tu, sungguh aku telah sembuh." Sembuh deh penyakit bid'ahnya. Maksudnya enggak ngulangi lagi itu loh. Memang sembuh beneran, tapi syahidnya di sini nanti orang ini diuji dengan apa? Diasingkan, orang-orang enggak mendekat dengan dia lagi. Kenapa? Karena barakallahu fiik menguji dia setia enggak gitu loh. Kan awal mulanya dia kan pelaku bid'ah. Pelaku bid'ah menyebarkan kebid'ahannya, akhirnya dipukul oleh Umar bin Khattab anhu berkali-kali hingga sembuh. Enggak akan ngulangi lagi, dan benar enggak akan ngulangi. Tapi di waktu-waktu tersebut masih dikasih ujian. Orang-orang enggak boleh duduk sama dia. Orang-orang enggak boleh duduk dengan orang dengan Sabir tadi yang sudah tobat. Sampai benar-benar bagus tobatnya diizinkan. Kita lihat. Fa'adina lahu ila ardih, kemudian Umar bin Khattab anhu mengizinkan dia pulang ke negerinya. Wa kataba ila Abi Musa al-Asy'ari, kemudian Umar menulis suatu risalah kepada Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu, alla yujalisahu ahadun minal muslimin. Lihat ini. Masih tahdir ini. Sudah tobat itu masih tahdir. Karena khawatir nanti ngulangi lagi. Ini uji dulu. Tobatnya itu serius, bener enggak tobatnya itu? Atau karena dipukul aja gitu loh. Kan dipukul berkali-kali kan? Sampai kesakitan dan sembuh kan. Akhirnya Umar bin Khattab menulis surat lagi kepada Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu. Waktu itu beliau yang jadi apa? Muhafidz, yaitu gubernurnya. Berarti udah istilahnya udah barakallahu fiik, udah lain lagi orangnya ya yang diutus untuk apa? Untuk menyampaikan ini ya. Alla yujalis ahadun minal muslimin. Pesannya lihat ini, agar tidak ada seorang pun yang duduk dengan Sabir tadi dari kalangan kaum muslimin. Lihat. Padahal dah tobat atau belum Sabir? Dah tobat, kena cambukan tobat. Maksudnya kenapa tujuan Umar bin Khattab anhu masih mentahdir? Padahal dah tobatnya, udah tobat, sudah
meninggalkan kebid'ahannya, tapi kenapa kok masih dikucilkan itu? Dalam artian masih ditahdir gitu ya. Nah, karena untuk menguji dia. Dia itu tobatnya karena cambukan tadi atau benar-benar tobat gitu. Jadi pahami? Fastadda dzalika 'ala ar-rajul. Kemudian berat bagi Sabir ini untuk apa? Melaksanakan dan menerima realita yang ada. Realitanya berat sekali, diasingkan orang, enggak boleh dekat, dia sendirian, tapi tobat. Dia enggak ngulangi lagi. Fakataba Abu Musa ila Umar. Kemudian suatu ketika Abu Musa Al-Asy'ari menulis surat kepada Umar, an qad hasunat taubatuh. Sungguh telah bagus tobatnya. Jadi benar-benar tobat dia nih, Sabir bin Asal al-Iraqi. Fakataba Umar, akhirnya Umar Khattab menulis surat anidzan linnas bimujalasatihi, untuk mengizinkan manusia duduk dengan Sabir. Lihat, prosesnya panjang ternyata. Jadi pelaku bid'ah yang dia menyebarkan kebid'ahannya walaupun sudah tobat, diuji dulu. Tobatnya itu benar enggak? Nyebarkan lagi bid'ah atau tidak? Sampai benar-benar bagus tobatnya, barulah apa? Diakrabin kembali, duduk bersama mereka. Nah, dan ini sabar. Disebutkan dalam barakallahu syarahnya itu, nah, sabar sekali orang ini karena posisinya dikucilkan loh, dikucilkan, orang-orang enggak boleh dekat sama dia, Umar Khattab. Tapi begitu dapat info bahwasanya taubatnya bagus, Umar Khattab langsung menulis surat dan mengatakan, "Persilahkan manusia duduk dengan apa? Sabir bin Asal al-Iraqi tersebut." Rawadarimi bi sunanihi wa huturun yuhassinu ba'd biha wa huwa fi syarh usul i'tiqad al-sunnah wal jamaah min tariq Sulaiman bin Yasar qala Ibnu Katsir fi Musnad al-Faruq. Naam, fa qissatu Sabir bin Asal at-Tamimi ma'a Umar masyhuratun wa ka'annahu wallahu a'lam innama darbahu lima dhahara lahu haluh. Artinya kisah Sabir ini bin Asal at-Tamimi al-Iraqi bersama Umar ini kisahnya masyhur, viral, terkenal. Dan seakan-akan wallahu a'lam Umar Khattab memukul dia itu karena yang nampak pada keadaannya. Nampaknya apa? Dia pelaku bid'ah dan menyebarkan bid'ahnya. Khawatir menimbulkan apa? Kerusakan di mana-mana. Akhirnya Umar Khattab anhu memukul dia sampai dia benar-benar tobat dengan tobat yang tulus, bukan karena pukulannya ya, dan dia tidak mendakwahkan kebid'ahan itu lagi. Wallahu a'lam shawab. Yang kita ambil. Alhamdulillah. Nasallahu as-salamata wal afiyah. Walhamdulillah rabbil alamin.